Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisah-kisah kisah-kisah horornya ke kawan-kawan semuanya. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan. Langsung aja, waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Monggo. Oke, terima kasih Mas Pi. Tanya apa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua mau nemenin kawan-kawan di acara Ngobor ya Pi ya. Selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur. Itu aja ya Pi ya. Iya betul, udah selesai. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Bro Ayung cerita lanjut. Cerita boleh kan? Cerita ya, please. Aku akan cerita, akan mulai sekarang dari hitungan, nggak usah dihitung. Kisah ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya tentang bapaknya Mas Anto. Oh, yang itu ya, yang anak bocilnya itu ya? Iya, yang rewel itu. Iya, diceritakan di episode sebelumnya kan. Rewel kemudian, ya, judulnya Rewel. Betul. Rewel sekali, akhirnya walaupun dengan berat hati, Mas Anto bisa meyakinkan istrinya tercinta untuk datang ke rumah Mbak Uyut. Gitu ya. Akhirnya di sana ketemu penyebab kenapa anaknya rewel. Ternyata ada hal yang lebih gede lagi, di samping memang mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, telanjang begitu ya. Ya, masa menyaksikan mata orang lain ya, nggak mungkin. Betul, pakai mata kepala sendiri. Apalagi menggunakan kamera, mereka nggak sempat ini kan ya. Mereka melihat sendiri ada sosok cicak-cicak di dinding waktu itu ya Bi ya, yang mengganggu buah hati. Iya. Lalu ditangkap, betul. Terus gimana Bro? Udah Bi, ya enggak, maksudnya aja. Kemudian akhirnya kan menceritakan kesaduan rumah tersebut. Istrinya mengetahui sendiri kalau Anto sih nggak udah familiar begitu ya, dan dia pernah lagi kecil pernah menyaksikan asli rumah dalam rumah itu seperti apa gitu loh, sebelum ada penambahan ini itu gitu Bi. Sebelum nikah juga ya sampai. Sebelum nikah ia lagi masih kecil, bocil-bocil gitu, diajak sama bapaknya ke situ kan silaturahmi sama Mbah. Makanya Mbahnya ngomong, Mbah Buyut ngomong, dulu bapakmu kecil lebih parah daripada kejadiannya anakmu itu. Ya apa Mbah? Kemudian kan diceritakan karena emang yang kemarin selesai. Ada sebelumnya sosok itu ya Bi ya, yang mereka nggak boleh tahu, tapi ada surat-surat langkah kaki kuda datang ringkikan, pokoknya udah selesai begitu kan. Akhirnya diceritakan. Nah ini cerita bapaknya itu Bi. Bapaknya lagi kecil. Wis Bi. Udah segitu aja. Udah gitu aja. Bapaknya kecil, gede, udah. Udah. Jadi bapaknya Mas Anto kan sudah meninggal Bi. Beliau dulu itu jadi Mbah Buyut ya. Mbah Buyut kan orang kuno, orang dulu. Itu anaknya 8. Bapaknya Mas Anto adalah yang terakhir. Bontot. Anaknya yang terakhir. Makanya sekarang pada saat ceritanya Mas Anto udah sepuh banget ya, maklum bontotnya aja udah usia bapaknya Mas Anto gitu kan Bi. Itu kelahirannya bapaknya sekitar tahun 60-an, 65 lah seperti itu Bi. Masih zaman-zaman pergerakan dulu. Iya, montotnya tapi orang dulu itu kan jaraknya pendek-pendek ya. Pendek-pendek Bi, kadang-kadang setahun betul. Udah ada setahun kan. Di sini ada belendingannya begitu kan banyak. Malah 2 gitu. Dang, di sini masih kayak gitu. Maksudnya 2 gimana Bi? Kanan kiri. Oh, didatain. Yang di sini ada yang juga. Yang 1-2 tahun, yang ini 1 tahun, yang di sini melencis gitu. Ini ada niat mau netes juga ya Bi ya. Tapi nanti kalau kamu bentar lagi jatah kamu habis gitu. Habis dikat gitu ya. Oke, itu seperti itu Bi. Jadi memang anaknya banyak. Tapi dipikir-pikir Bro Ayung, kenapa? Kucing itu kan neneknya banyak. Benar. Sesuai dengan jumlah anak kan kayak gitu. Manusia harusnya kayak gitu. Apa? Saat nenek ini tuh dua-duanya Bro Ayung. Betul. Dua-duanya. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh gitu ya. Iya Bi. Kan dikasihnya 2 gitu kan. Dikasihnya 2. Tapi jangan cuma dinenenin satunya juga ini lagi. Ada pembahasan seperti itu langsung ke gambar jelas gitu. Oh, enggak deh Mas itu. Jangan ya Bi ya. Jangan. Artinya kalau ditambahin itu 1 aja gua apalagi 8 gitu loh Bi. Betul. Iya kan? Serem kayak buah pepaya dong jadinya drop gitu. Iya, makanya enggak usah. Alhamdulillah disyukuri seperti itu kan. Baik, kembali ke Mbah Buyut ya Bi. Di tahun 65. Kalau misal 1, Allah ke situ lagi.
kayak hidungnya yang di SpongeBob, siapa itu? Oh iya, Squidward. Squidward, kayak gitu. Betul. Iya seperti itu mungkin. Ya kan bentuknya beda-beda. Dibahas Dibahas lagi. lagi udah ganti. Oke. Jadi di tahun 65-an dilahirkan bapaknya Anto. Namanya Ahmad. Sebut saja namanya Sebut Ahmad. saja ya, nama udah disamarkan. Jangan sebut saja Mawar Mawar, perempuan. Bi. iya. Sebut saja Ahmad, sudah disamarkan. Mawarto, lo ada lo nama Mawarto. Mawarto. Saat itu rumah. Mawardi juga ada. Maksudnya ini Bi. Cerita sorry Oke. Bu Ayu, nggak enakan soalnya. Iya iya. Aduh kok ada gambar itu lagi. Rumah tua, depannya ada derap kuda, udah itu aja. Cerita Betul. lanjut. Yang kemarin itu, sekarang mau cerita apa lo Yung gitu aja ya kan. Jadi di zaman itu 65 Anto pernah menyaksikan lagi kecil, zamannya kecil diajak bapaknya ke situ. Ya seperti itu mungkin gambarannya Bi. Dikala memang di kampung yang waktu itu Anto sama istrinya aja sepi, benar-benar sepi. Kayak di sudut jauh begitu ya dari perkampungan. Apalagi saat tahun 65. Ya. Zaman pergerakan, listrik belum ada Bi. Percontohan. Apalagi percontohan ya kan. Masih kebun, banyak belantara, sungai-sungai gede, semuanya. Ya kalau asri sih asri, tapi lebih banyak mencekamnya, apalagi zaman-zaman segitu. Bocah banyak, fosil-fosil itu di rumah banyak banget. Ini lahir anak ke-8. Ya senang, alhamdulillah. Dan dulu itu kekerabatan begini banget ya, jauh-jauh tetap aja datang ya, masih saudaraan. Bela-belain ya. Dibela-belain. Sama Bi, ketika mereka mulai berangsur memudar, maksudnya pulang ke rumah masing-masing, dirawatin anak tersebut, bahkan orang tuanya buyut ya, mbah itu ya, mbahnya Anto gitu, jauh, rumahnya jauh, udah mandiri, dan statusnya mbah buyut waktu itu dia adalah juragan padi. Jadi sedikit gambaran rumah ya Bi, rumah itu memang udah posisinya tinggi, urukan, tapi nggak ada keramik, nggak ada tikel waktu itu, benar-benar tanah dan saka. Kalau sekarang saka-saka itu tiang-tiangnya kan yang sisanya tadi ya gambarnya bulat cuma 2. Kalau dulu ada 6 Bi. Ada 6 bulatan-bulatan sepohon kelapa begitu. Yang 2 di dalam, yang 4 di luar. Iya, maunya nggak apa gitu. Iya di dalam semua Bi. Tapi aku pernah, Mbak Buyutku pernah rumahnya seperti itu. Jadi nggak ada plesteran, tanah murni tanah. Saka-saka bulat-bulat segini itu banyak di dalam. Banyak bulat-bulat warnanya biru gitu. Iya, ya. yang itu karena catnya biru aja. Karena catnya biru. Dan itu bulat yang nggak kotak ya. Bulat benar. Nah itu rumah Mbak Buyut seperti itu dulu. Anaknya banyak di sisi sebelah kiri kata Mas Anto dulu ya. Itu tumpukan gabah. Jadi belum ya pura-pura tembok. Memang kemariannya kan tembok yang gede-gede double-double itu cuman bagian kotaknya doang, lebih cenderung ke kotak tapi gede gitu loh. Tapi yang lain seketnya ada memang tembok yang bata-bata double tapi nggak terlalu kayak sekarang, ruangannya bener-bener di blok-blok gitu ya. Kalau dulu, jadi dulu itu gede begini, ya itu yang pakai batu bata tuh cuman kotakan gede gitu doang. Iya. Tengahnya tuh saka-saka 6 saka-saka gitu. disangga begini. Itu cuman Nyangga apa? yang nyangga atasannya. Keren yang nyangga penderitaan. Nyangga penderitaan, betul. Jangan sampai. Itu disekat-sekat pakai geribikan. Seperti anyaman itu. bambu gitu ya. Anyaman bambu, atasnya otomatis ngomplong. Jadi hujan, terus tuh basah. Bukan, maksudnya atasnya nggak ada Ethernet. Oh iya, genteng. Genteng langsung. Itu genteng apa jerami waktu itu? Genteng, nggak kuna-kuna banget. Oh, nggak kuna-kuna. Genteng yang biasanya ada cap ininya, apa, daun yang jeplak Iya, gitu iya, kan. iya. Gentengnya genteng tipis masih. Genteng tipis masih, blender-blendernya kelihatan, bambu-bambu begitu. Sawang itu nampak kalau nggak dibersihin. Belum ada lampu, cuman bilik-bilik ya setinggi mungkin 2 meteran, 1,5 meter. Itu ruangan terhubung semua. Atasnya kayak atasnya gitu, terhubung, cuman ada sekat-sekat ada gitu. sekat-sekat. Di bocah ke yang gede udah dikamarin sendiri sebelah sana. Terus yang kosong begitu ya, kalau orang mertamu cuman buka pintu begini, sini banyak yang kamar-kamar lah ke sana. Kalau sebelah kirinya itu ada gabah di pojokan belakang. Tapi depannya itu ini bangku yang panjang itu yang kayu. Bangku kuna, rusbang. Seperti itu. Jadi malam itu anakku rewel banget kata yang Simbah. ke-8. Yang ke-8 rewel banget.
Ya, untungnya punya anak banyak seperti itu. Ketika rewel pun yayu apa ikut-ikut ngomong. Kirain satu rewel semua. Ya Enggak kakaknya ikut rewel, kadang-kadang cemburu gitu kan karena ini bayi bosil ya, atasnya juga masih kecil Iya, kalau dulu masih. cemburu. Akhirnya gantian, ini minta gendong, yang polar-polar yang lain pakainya seadanya begitu. Itu pun posisinya juragan aja seperti Iya, itu. iya. Apalagi yang rakyat jelata. Astagfirullah, rakyat jelata begitu ya. Tapi kakak-kakaknya gantian ngomong. Aku waktu itu belum banyak tahu kayak sekarang. Sekarangnya masih sedikit, tapi lumayan tahu sebenarnya ada apa gitu. Dulu ya kayak kamu toh, nggak ngerti apa-apa. Ngertinya kok jadi ngalamin banyak kejadian begini, nggak kayak teman-teman yang lain. Aku dulu kayak gitu, ngurusinnya ya nebas pari, nebas gabah. Kok tahu-tahu anak 1-2 sampai mau 7 amannya biasa. Yang ke-8 ya Allah rewel bapaknya konto. Iya ya Pak, dasarnya pan umurnya pendek iku nyelembong bi. Iya. Yang perempuan. Iya, Neneknya. Jadi ya dasarnya umurnya memang nggak panjang gitu. Dari kecil kayak pan dijaluk terus, mau diambil terus bi sama sesuatu lah. Karena Anto mantengin kan cerita maksudnya gimana sih Mbah? Ya buat ngerti. Nah kemarin yang malam tadi datang itu ya rombongannya mereka masih ada sambungannya kayak gitu. Oh berarti kutukan Mbah turun temurun? Ya bukan tanggung jawab pokoknya kayak gitu. Makanya kamu sinau toh. Sinau buat gue Anto kayaknya males bi. Sinau yang ini matematika aja males. Matematika aja males apalagi yang nggak kelihatan gitu. Jadi bapakmu, ini tiang ini kan 2, ini gede. Dulu tiangnya nggak segede itu, sama sebelah situ. Nah sini itu gabah. Bayangannya seperti itu ya Bi ya. Matematika juga goib bro Ayu. Matematika kok 1 tambah 1 gimana ceritanya kok jadi 2 gitu. angel ya Bi. Kayak Zim salah Bim 1 tambah 1 ya 2 gitu. Betul. Aturan begitu ya Bi ya. Iya aturan kan gimana gitu. Kelihatan gitu penambahannya gitu kan numbuh atau gimana. Iya, Itu numbuh, kan mencingis gitu ya. Atau cering gitu kan Iya, jadi. benar. Kembali ke cerita. Kembali ke cerita. Ini Saka ini kecil di sini. Lah, bapakmu toh digiyong nang kene toh. Digiyong itu apa? Digiyong, diayun. Oh, digiyong. Diayun di sini. Yang lain di rusbang. Maknya bapakmu berarti mbahmu kowe. Itu di sini. Masih nete yang lain juga itu ya sing ngempeng ada Bi yang rada gede gitu. Kecil-kecil ya. Masih ngempeng ada. Kamu itu gantian nama yayu digendong, wah rewel nangis aja. Ya tetangga nggak ada yang ini Mbah, nggak ada yang datang curiga itu anak nangis. Kayak anakku nangis, iya lebih parah nangisnya. Tetangga gimana mau rumah empuh kayak guling-guling aduh. Rumahnya jauh, cuman ada di seberang depan sana, seberang ada kali kecil. Ada pelawatan, pematang itu ada rumah yang kerja di sini gitu kan. Dia paling yang kemari. Gimana Gan? Manggilnya Gan. Gimana Gan mau dipanggilin orang apa enggak? Orang pinter. Wis ora usah wis kita punya Gusti Allah. Insya Allah nanti ini bisa bakalan mendingan, bakalan nanti reda. Tapi udah kasihan, anaknya udah biru-biru kayak nangis kejer sampai mau biru-biru itu bapaknya Anto. Sekarang mungkin setip gitu lebih ya. Nah ini akhirnya pas lagi digendong-gendong kayak gini dibacain macem-macem. Saya tuh nggak kayak kamu Blas. Kamu itu kan compong, nggak ngerti sama sekali. Ngertinya sembahyang tuh kayak gitu kan. Kalau aku dulu yang amalan kayak dikerjani ora kata Mbak nyela-nyela begitu. Orang Mbak. Enggak Mbak kata. Dikerjani itu bagus sholawatan apa. Saya baca itu. Anteng saat itu mending anteng Bi. Pas udah anteng, nah taruh di giyongan. Jadi pakai tambang cakot candol yang atas Bi. Jadi kesininya panjang banget ke bawahnya giyong. Karena anteng pucat tidur semua. Itu pas mau jam-jam 10-nya dulu katanya. Ini 10. cerita bapaknya Anton bukan Anton ya. Bukan. Jam 10-nya dulu kakak kamu tidur akhirnya saya nungguin malah makmu itu netain sambil tidur. Mbah buyutmu itu netain sambil tidur. Iya Pak waktu kue seremen lemong lagi di dalam Bi. Lah wong cerita kalau ada orang cerita jangan disalahin mulu kayak gitu kata situ Bi. Akhirnya dilanjutin. Nah pada saat kayak gitu kan aman. Namanya saya walaupun anaknya muda. Ya sorry ya toh. Tetap aja namanya ya si pengen kayak gitu ya kan. Wong dari kemarin ngurusin bocah, ngurusin tani.
saya bangunin kayak mbahmu, saya bangunin bocahnya doloh, bocahnya taro, ayo kayak gitu loh Bi, ayo kita mau bikin yang ke-9 maksudnya kayak gitu loh. Ada ruangan lain dekat gabah. Engkau Pak, nanti Pak digiyong lagi si bapaknya Anto, geyang. Akhirnya udah mereka menuju ruangan tertentu kan itu kan banyak kan, lebar banget kan rumahnya. Itu kita itu namanya udah mulai ya orang udah suami istri kan pengen barengan, belum mau aktivitas begitu toh, tau-taunya itu kedengeran suara buk kayak gitu kencang banget ketemu suara buk kencang banget. Ini ya Allah Pak, kayak apa? Itu apa? Bapaknya Anto, amat jangan amat, langsung bendolu keluar kayak gitu kan. Pakai centolan aja kalau gelap ya Bi, kan dimatiin lampu tempel, gerak yang aneh angel Bi. Slotnya dibuka begitu, bocah udah ada di bawah. Jatuh. Bocah udah di bawah jatuh. Cuman yang aneh, ini cuman tanah lempeng kayak gitu. Tanah itu rata, bisa ada jerami Bi. Ada jerami, dami itu ya, daminya padi. Itu di luar posisinya bisa ada jerami. Masuk ke dalam situ. Iya, nyumpat kepalanya dulu ya enggak. Maksudnya dia tuh nggak nangis. Oh, maksudnya jatuhnya itu di jerami itu. Bunyinya keras kayak jatuh di tanah. Cuman tapi ternyata ada kasurnya itu kasur jerami. Ada kasur jerami. Terus saya itu keluar ya, udah kelambi wis kameringet lah. Enggal sih toh kayak gitu. Pak, jangan cerita sing gue gitu. Jangan cerita yang itu malu Mbak Buyutnya. Tua ora isin gitu. Ya enggak buat pengalaman ya toh. Itu mulai mesem-mesem istrinya toh. Udah cerita begitu kan Bi. Saya itu keluar, ini ayunan masih keong. Tapi kosong. Kosong. Bocahnya di bawah, bapakmu lagi nyonyot ini, Bi. Jempolnya sendiri lagi nyonyot, enggak nangis. Tapi kayak saya ditegur sama suara enggak tahu nimbanya gitu ya. Diselentik kupingnya. Ngomong bocah sing bener kayak gitu, Bi. Cetak kayak gitu. Telung dina 3 hari itu masih merah terus gara-gara peristiwa itu. Ada yang nyelentik gitu. Terus itu Mbah jadi apa enggak, istrinya itu nanyain maksudnya jadi melakukan apa enggak gitu. Murah lah, jangan nanyain kayak gitu, malu. Antonya sendiri yang malu Bi. Akhirnya digotong, ditimang-timang lagi ditaruh di situ, di ayunan lagi, cuman kali ini ditungguin ngudut ya, Mbah ngudut, istrinya juga ngeliatin, paling tiduran di situ di bangsal itu. Dulu kan punya itu aja buat tiduran enak Bi. Nah ini 3 hari berikutnya kejadian kayak gitu lagi. Jadi lagi-lagi nungguin sepi. Bocah ini nangis terus dibacain apa mendingan gitu ya. Anak-anak yang gede pada tidur, tahu-tahu mau melakukan lagi buk kayak gitu. Bunyi lagi. Amat tiba-tiba dan baik Pak. Amat jatuh-jatuhan terus kayak gitu. Jangan digiyong apa. Tapi dia demennya digiyong, anteng kayak gitu. Langsung keluar lagi. Belum main Bi. Keluar posisinya amat nggak ada. Jadi amat di geyongan itu, di ayunan itu nggak ada, di bawah juga nggak ada. Nyampe nyarinya, Bi, nyampe ke ini tumpukan-tumpukan gabah. Mat, ya Allah, anaknya pada bangun semua. Apa sih bangun tuh banget? Padine kondi, adiknya kamu mana? Pada nyariin yang gede-gede, Bi. Jadi banyak kan larinya ke belakang, keluar gitu kan. Tahu-tahu nyelek di ini. Apa namanya? Tumpukan gabah, waring-waringan itu. Terus ada yang belum dibuat madai ya, masih ditumpukan lempitan gitu ya, karingnya itu di tengah-tengah situ, Vi. Ketahuannya gara-gara nangis atau? Nggak nangis juga. Jadi kan anehnya gini ya toh, uang tiba orang jatuh aturan ke bawah, suaranya saya dengar, tapi kok bisa buk dicari di bawah, disenterin, ada yang pakai gamblok, yayunya bapakmu tetap nggak ketemu, tahu-tahu di atas, jadi tumpukan gabahnya sampai tinggi, Vi. Di atas itu kakaknya bapakmu yang gede lah waktu itu umur 8 tahunan nyacak dhuwur tiliki kayak orang mau nyariin apa gitu loh Bi. Jadi prakelan corote yuk dikasih lihat di ini kan disenterin gitu, padahal kiyo di sini itu posisinya tidur di situ sama masih kayak gini Bi. Akhirnya kan urunya susah, wis bapakmu macem-macem banget dulu peristiwanya. Lagi-lagi saya pas turun dienong-enongin lagi, ditaruh lagi di ayunan, ditungguin. Sekarang bangku itu dideketin biar jangan apa-apa.
kata saya sama istri sama Mbah, kalau mau main di sini aja nggak apa-apa, bocah udah tidur semua, yang penting konangan, ketahuan kalau ada apa-apa, lah mbok usah, katanya nggak usah, yang penting masalah bocah, kalau itu mah kapan-kapan bisa. Di situ akhirnya tiduran di situ, bocah diayun-ayun, hampir mau seminggu lebih, anteng jinteng bocah, anteng nggak nangis, tapi ya capek, tadinya tidur di bilik, ya ada kamarnya, kadang-kadang iseng bergaul sama istri atau apa, nungguin bocah, gara bapakmu anteng di situ ditungguin orang tua, dikasih tali gitu. Iya. Digoyang gini ya. Bentar Bro Ayu. Iya. Oke, lanjut tadi digoyang-goyang kayak gitu tuh anteng. Hampir 5 hari apa mau semingguan, bapakmu itu nggak rewel, nggak nangis sama sekali. Aku ada tebasan padi jauh. Tempatnya jauh, ya ada 1 kecamatan lebih lah ke sana. Ya namanya orang dulu, pas naik apa waktu itu ke sana? Ya kalau sana sepeda naik sepeda. Naik sepeda. Tapi kan trik udah ada dulu, trik kan. Tapi nggak sampai masuk ke jalan kampung, nggak boleh, rusak katanya. Dilangsir pakai gerobak. Nah itu saya itu udah selesai pembelian itu, pulang pakai sepeda, tahu-tahu ada nini. Ya kayak jalanan dekat rumah kita lah, jalanan kecil, kali kecil, terus dapuran pisang berjejer di pinggir kali, itu ada nini. Gini, melu ikut, katanya mau bonceng, bawaannya rembiak banget, bawaannya itu banyak banget, bakul yang gede itu, ini teko, terus ada lagi lah macam-macam banget. Saya aja itu bawa sampelnya gabah, kan susah. Akhirnya, nih mau kemana? Melu ngarep kayak gitu, melu ke depan. Ke depannya kemana? Wong depan jalannya masih jauh banget. Sampai masihnya mau ke rumahnya mana? Melu mengharap, ya Allah, melu mengharap. Dia sampai kayak rada maksa gitu, Ya wis, gabah yang di bawah di depanin, Terus dia itu sambil repot-repot itu, wah wakul saya geng jalan kan angel banget begitu ya. Ditepuk, bisa saya itu hampir boro-boro nyampe jalan utama, masih di tengah, ditepuk begini toh, plek, bisa cos, sininya cos adem banget. Engkau bengi aja turu kayak gitu. Nanti malam jangan tidur. Primen Mbah, pikirannya lagi masalah padi ini nanti untungnya berapa gitu ya, lagi ngelamun. Primen Mbah, orang ringo kena, nggak dengerin kalau ada orang tua ngomong. Nanti malam jangan tidur. Emang kenapa? Jangan banyak tanya, bahasa Indonesia seperti itu. Wes aku mudun gini, mudun di situ, turun. Baru naik ngomong gitu doang. Itu iya, katanya mau ke depan, katanya turun, dilihat ya kali ya sawah. Nih mau kemana? Ini wis mau maghrib. Lah ya, mengendi kemana kayak kemana terserah saya gitu. Pas turun, bakulnya nggak ada Jadi cuma orang doang kayak gitu. Iya, bawaannya hilang gitu. Ini bakulnya tak buangi kayak gitu. Pura-puranya seperti itu, tapi dia nggak ada suara gelotak sama sekali. Pulang dilalai, dia biasanya cuek, sering diomongin orang. Zaman itu ya begal segala macam banyak. Dia nggak pernah pikiran itu udah bawa ke rumah, tapi jangan tidurnya itu ke bawah terus sampai rumah. Sering ngomong sama istrinya, aku ketemu nini nanti malam, malam ini katanya jangan tidur. Primen ya. Wong melek ya sampean biasa melek, tinggal melek aja. Biasanya kalau kayak gitu, ada isyarat kayak gitu ya, walaupun langsung yang ngomong sama orang, nanti aku ngantuk, biasanya ngantuk. Ya jangan Pak, takutnya ada apa-apa kayak gitu. Akhirnya melek kan, dipersiapin kopinya apanya, istrinya bodin itu singkong rebus ya. Singkong rebus dipersiapin. Ya mau anaknya banyak, persiapin harus habis langsung. Ya enak Pak bodin yang mana ini? Krauk gitu. Teng kabeh, tapi bener malam itu ngantuk luar biasa. Ngantuk banget, dan dia bapak sama istri, berarti suami istri itu bisa blank. Si bapaknya Anto Ahmed kan ditaruh di biasa ayunan. Kayak ngeblank, kayak nggak punya bocah malam itu, dibikin seperti itu. Jadi mereka lebih kayak kesirap seperti itu ya. Dan dorongan berbuat seksual waktu itu kencang banget. Nggak peduli. Anak-anak kayak disirap habis makan itu
tidur semua itu. Pingsan semua. Pingsan, iya tidur ya. Tidur. Ya ibaratnya pingsan kebluk begitu. Akhirnya langsung yuh ditarik-tarik istrinya, bener-bener gemerangsang lah. Pengen banget langsung ten. Ya enggak, kalau sekarang ada musiknya. Cik. Dah kelar. Seperti itu. Mereka langsung berbuat kayak gitu, Bi. Langsung berbuat baru setengah. Tangisan kencang banget Ahmad, Bi. Itu waktu mereka itu tadi di ruangan di sana atau masih di ruang tengah situ? enggak, tetap geser. Oh, geser gelar. Iya, gelar tetap aja udah kayak gitu aja. Kalau di situ takutnya kan ada yang pipis atau apa. Kalau kemarin mah asal ngomong aja. Tetap aja mereka malu kan. Itu baru mereka setengah toh. Istrinya kenteng banget dengerin sambil bayangin. Lah wis gatal mbok apa. Itu sama Pak gelarannya pakai yang buat mepe padi. Pati cerket bodo amat ya kan. Sangat seneng ya. Semalam aku baru bantuin ngantongin padi. Jadi keinget waktu itu gatal luar biasa. Ini masih gede. Nah, itu. Tapi jangan melas, biarin aja ya. Enggak perlu kasihan. Enggak perlu kasihan. Akhirnya apa? Untuk Ahmad nangis kenceng banget kayak gitu. Tanggung Bi. Langsung didorong aki-aki. Ya kayak jelei, dengerin lagi ngomong jelei, bisa ngerti bocah nangis, orang anaknya udah nangis masih baik, masih gasruk baik tanggung gitu ya. Tau dorong, bisa sama melu, jangan ikut-ikutan. Ya kita akhirnya langsung keluar sambil bener-bener kayak ucul-ucul waktu amu itu. Ternyata, cuman deket banget, cuman kita pertama itu nggak jelas Bi, bocah itu masih di giyongan, tapi yang godot-godot itu banyak di bawah. Jadi posisinya di giyongan, kalau orang kan ngayun ke sini terus ke sini lagi gitu. Kalau itu enggak. Jadi dari sana itu makhluk cilik-cilik gitu ya, kecil-kecil. Pendek-pendek malah tingginya paling setengah meter. Mereka ya segitu, kecil-kecilnya. Jadi suaranya kayak gitu katanya Bi. Jadi 6, sini 3, sana 3. Bapaknya 1. Yang ngomongnya dulu bapaknya ngomong itu kedua, yang gede 1, yang gede itu di atas gue kayak gitu ngedekin. Itu hitam yang kelihatan cuma mata merah, tapi kuku panjang-panjang banget kelihatan. Ini gue bocor nangis tambah kecil. Anehnya kita bisa ada cuma di pintu doang. Jadi kayak ada apa ya, kayak tameng itu gaib, kasat nggak bisa ditembus. Sambil begini udah nggak peduli sama ya Allah, nggak ada yang bangun sama sekali anaknya. Kayak yang denger tangisannya Ahmad cuman kita, cuman berdua itu aja kan. Akhirnya tak tenang apa ya Allah, minta petunjuk istighfar baru bisa jebol itu, bisa jebol yang nggak kelihatan. Itu lagi di bawah bocahnya. Sama si bapaknya itu. Sama bukan perempuan ya, lebih. Oh yang gede yang tangannya panjang-panjang. Gitu. Kayak perempuan gitu, lagi diginiin. Itu naiknya, lewatnya bukan ke depan buka pintu, enggak ke babi ke sana, tumpukan gabah kan makin tinggi kayak mau dibawa ke atas kayak gitu. Terus udah dipukul begitu, yang lain itu yang kecil-kecil itu gini bawa di bawah ngikutin meramaikan kayak gini tapi suaranya nggak bisa tak tiru saya katanya. Jelek, bener-bener jelek banget. Itu bocah-bocah di kamar baru nangis semua. Ternyata mereka itu lihat. Nggak tahu mulai kapan mereka ngelihat, nangis semua. Nangisnya nggak tahu karena ngelihat serem atau ngelihat apa. Katanya pas sudah kejadian selesai ngelihat si Ahmad itu dicengkiwing Bi, bawahnya nggak digendong kayak gini, pakai kukunya kayak bawa jinjing Bi, di sana kayak kucing gitu. juga gini. Iya digituin. Akhirnya apa? Saya waktu itu Allah Akbar, ini gimana caranya? Ngetok gundel-gundel itu lemah karena tanahnya kan bawahnya kan tanah. Krauk kayak gitu basah ya, bekas kencingnya bocah kalau dilempar pakai gitu, jatuh Bi bocahnya. Si Ahmadnya jatuh bukan di empuk-empuk itu ya, apa namanya? Jerami enggak, tapi gabah yang udah dikantongin. Gabah, itu memang nggak terlalu keras sih, tapi kalau terlalu ini banget kan pasek ya. Itu tek jatuh ke situ, buk luyur ke bawah, buk kayak gitu. Itu nangis, udah kayak apa tahu. Langsung ditampani itu tangkap sama itu bapaknya, itu sama simbol langsung ditampani. Ya Allah, Pak, kayak gini.
Wong sampean kongkon tuh aja turu, jangan tidur, suruh jangan tidur, kok malah ngajakin kayak gitu, hawa nafsu. Kalau disuntik kayak gitunya, itu langsung dibawa. Malam itu bocah nangis terus, itu enggak cuman di situ mas. Apa toh di luar langsung suara, wing kayak gitu loh. Surabaya kudu itu banyak banget. Kayak dikurung, bocah jadi satu, pegangan saka ini, tiang ini, yang gede itu dulu kecil tapi kan 6 ya, bocah kayak orang main jelong-jelongan dulu ya, ngumpul di situ apa namanya, nyari yang paling tengah mana gitu buat aman. Soalnya itu yang penting muter. Terus tiba-tiba ada pernah ngelihat foto kecil segini, kata simbahnya dulu. Fotonya hitam putih tapi bercak-bercak, itu katanya mbah buyutnya dia, mbahnya dia gitu, zaman-zaman kuna, peni gitu. Saya ngelihat orang itu, berarti mbah buyut-buyutnya kamu tahu gitu. Itu ada di dalam, mencorong. Di dalam mana? Dalam rumah. Itu ya kelihatan jelas, padahal gelap begitu, kelihatan jelas dia pegang tasbih, cuman senyum ke arah suami istri itu. Kalau bocah buru-buru ngeliat, pokoknya di saka gitu ya, di tiang itu rayahan di tengah gitu ya kan, nyari yang paling tengah paling aman. Dia cuman gini, sholawat kata dia begitu. Cuman ngomong sama si Mbah Buyut itu berdua, mereka sholawatan diputar-putar begini, ini tasbihnya. Terus yang dalam itu, yang kelihatan itu kayak kata Mbah Buyutnya Anto itu makhluk itu nyelos ke tembok, set, bas kayak gitu terus kayak gitu terus, tapi semuanya itu bentuknya nggak karuan banget. Akhirnya mungkin ada mau 10 menit lamanya kayak gitu. Nah 10 menit lamanya babi itu nyamperin yang tadi, ya bukan manusia, yang jelas bukan dohir ya, itu nyamperin. Ajak kalah karo hawa nafsu, jangan kalah sama hawa nafsu. Kamu kan siang udah diingetin, itu konon pas kesinian ditanyain kan punya orang tua lagi yang masih hidup. Jadi yang pihak laki punya kakak, itu punya foto guna-guna, yang bonceng itu Mbak Buyutnya. Berarti istrinya itu yang ngingetin nanti malam jangan tidur kayak gitu. Kok jadi kayak gini Mbak, ceritanya serem banget, nanti bocahnya saya itu gimana? Ya nggak apa-apa, yang ini kan kasih lihat ceritanya biar supaya nggak terulang kayak gitu lagi lah. Jangan kalah. Hawa nafsu macam-macam. Ada nafsu itu tadi ya sahabat, ada amarah. Kamu bocah ngomong, Tin, bocahnya itu rewel, jangan marah. Marah itu celah, katanya begitu. Jangan marah, lumrah. Bocah itu nangis kayak gitu lumrah. Terus jangan mikirin yang itu kayak gitulah, bakal serangan yang nggak jelas. Itu dijelasin kayak gitu. Itu ketemu sama Mbak Buyut tadi ya, yang kayak di foto 2 kali. 2 kali. Terus ketemu ya sama perang-perangan kayak gitu. Yang terakhir cuman ngasih tahu bahwa lagi bapaknya si Anto meriang, ngomong, kamu hilang-hilang satu nggak apa-apa, emang waktunya udah dekat kayak gitu. Siapa? Oh yang ngomong Mbak Buyut itu yang datang. Sabar kayak gitu. Emang dia umur yang tapi insya Allah selamat kayak gitu. Jadi ceritain peristiwa dulu begitu. Jatuh ke tanah ya gitu kan, bisa pindah sendiri kayak gitu. Nah, pernah sekali waktu Kak Yayunya yang paling gede, Pak, ngomong sama Mbak Buyut, aku sebetulnya ngeliat yang mindahin siapa. Pas jatuh terus ditaruhin kayak jerami gitu. Ini Vi katanya. Jadi dia itu jatuh memang ada yang dorong. Ngebantuin, dia kayak ngelindungin gitu. Lindungin. Jadi dia jatuh, ada yang dorong kencang langsung hilang kayak gitu yang dorong. Bocah itu kayak ke planting tapi itu mau pipis, Yayunya mau pipis itu ngeliat ada yang nampanin ini. Terus nggak tahu kapan ada jauh ditaruh kayak gitu. Sering Pak sebenarnya ngomong kayak gitu. Baru buka Yayunya, cuman takut gitu loh mau ngomong. Nggak kenal, yang ngomongnya juga tua banget. Tapi dari ciri fisiknya apa dicocokin itu ya yang bonceng. Mirip itu ya sama kayak yang itu. Oke. Jaja sih ceritanya. Keren, mantap. Udah kelar Bro Ayung. Oke. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Satu cerita tentang zaman dulu gitu ya, rumah dulu, orang-orang dulu, dan ya mungkin fenomena horor zaman dulu juga gitu ya. Ya mungkin beda dengan kayak sekarang kan jalan ketemu sama kuntilanak pocong mulu gitu ya Bro Ayung. Iya, tetap aja serem. Tetap aja serem. Oke, terima kasih. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa yang terbaik buat kita semua,
juga kawan-kawan di rumah. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Kakinya prosot. Episode Ngobrol Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.